Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini umat manusia di seluruh penjuru dunia dikasih ujian berupa COVID, bukan hanya di negara kita. Semoga dengan sholawat kita, selain kita berharap kepada Allah diberi kesehatan zahiran wa batinan, penyakit wabah virus corona ini cepat pulang ke rumahnya. Amin Allahumma. Dan penyakit ini sangat menyakitkan, bukan hanya di kalangan umat manusia yang muslimin, tapi di semua umat Islam di seluruh penjuru dunia merasa tersiksa dengan penyakit ini. Makanya kita dengan pemerintah bukan tidak boleh mengadakan kerumunan, cuman kalau bisa disuruh menghindar, atau kalaupun emergensi boleh, tapi harus bermasker, ikut protokol kesehatan. Itu aturan pemerintah. Karena aturan ini datangnya dari pemerintah kita, bagaimanapun kita wajib mentaati. Kenapa wajib mentaati? Karena Allah berfirman di dalam kitab suci Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayatan sadaqallahul azim. Ati'u, taatlah kalian Allah kepada Allah, war rasulah, dan kepada utusan Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ulil amri minkum, dan orang yang mempunyai kebijakan di daerah masing-masing umat tersebut. Kalau di sini adalah pemerintah, khususnya kalau di desa ini adalah pemerintahan desa. Dengan ketaatan ini berarti kita menandakan bahwa kita dengan menaati peraturan pemerintah secara tidak langsung berarti mentaati pada aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan ketaatan ini berending atas taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Bahkan Imam Busiri juga menerangkan di dalam kitab burdahnya, barangkali ada yang pernah menghafalkan dengan lagu burdah Imam Busiri. Ada yang tahu ibu-ibu dengan lagunya Imam Busiri di dalam kitab burdahnya? Tidak ada yang tahu? Ayo kita bersama-sama membacakan burdah. Sekalian kita berharap semoga diberi keberkahan dan keselamatan. Amin Allahumma. Maulaya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim.
syafa'atu likulli haudin minal ahwali muhtahimi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Sahabat dulu itu pernah nanya kepada Rasulullah, Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah, siapa orang yang kikir itu ya Rasul? Rasul menjawab, orang yang kikir itu apalagi mau dimintai uang atau materinya, pasti banyak yang tidak mau kan? Rasul menjawab waktu itu, yang kikir itu adalah orang yang dikalau ada sebutan nama saya, orang itu tidak menjawab, seperti Bapak Ibu sekalian ini. Semoga semuanya menjadi orang yang loman. Amin Allahumma. Ini gak dimintai apa-apa, belum materi ini, hanya minta jawab sholawat saja sudah kikir. Semoga loman semuanya. Amin Allahumma. Lah Rasul itu menjawabnya begitu bijaksana sekali. Maka dari itu Rasulullah adalah paling tingginya para nabi dan para utusan, khususnya para nabi dan para utusan yang wajib kita ketahui berjumlah berapa kalau di Trosobo? 20 selakung ya, semerap seketik niki. Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak ada satupun, walaupun dikumpulkan dari Nabi Allah Adam di dalam semua hal minal ahwalnya, dibanding Rasulullah tidak ada satupun yang menyamai di dalam semua hal. Mulai dari Nabi Allah Adam, Idris, Nuh, Hud, sampai kepada Nabi Allah Isa alaihi wassalam, Rasulullah itu adalah unggul di atas semua para nabi yang jumlahnya yang wajib kita ketahui sebanyak 25. Sama ya, di Trosobo ini jumlah nabi yang wajib diketahui berapa? Kalau tidak sama dengan di Pamekasan, lebih baik saya berhenti aja. Lah kalau di sini kok 50 Kiai, wah berarti nggak sama ini. Kalau sama 25-nya sama, berarti akan saya lanjut. Gimana? Lanjut kan? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi ini yang mendekati dalam semua halnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam segi apanya? Fi ilmin, dalam segi pengetahuan dan wawasannya. Makanya Allah mencipta dunia, mencipta langit, mencipta bumi, karena Allah akan mencipta Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita di dalam Al-Quran disuruh selalu bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan di dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita wajib berselawat kepada Rasulullah karena kita diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain kita bisa membedakan haknya dan batilnya, kita dengan Rasulullah dibimbing bagaimana kita selalu diberi keyakinan bahwa
tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah Subhanahu. Maka berangkat dari kalimat ini kita lalu mengerti tentang bagaimana tata cara bertetangga, bagaimana tata cara berumah tangga, bagaimana tata cara kita bersahabat, bagaimana cara kita berusaha dan semacam-macamnya. Maka dari itu semoga sholawat-sholawat kita, baik yang dibaca di rumah-rumah secara person atau secara jamaah seperti yang kita akan baca nanti ini, diterima dan mendapat perhatian dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma. Dengan para ulama historis kenapa harus pakai sholawat nariyah, kita harus menyampaikan kenapa harus pakai sholawat nariyah. Apa tidak boleh pakai sholawat yang lain, Kiai? Boleh, dipersilahkan pakai sholawat apa saja, asal di dalam sholawat itu menyebutkan keutamaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Maka dari itu niatan kita bersolawat, pertama kita itu minta kepada Allah agar diberi mahabbah yang sedalam-dalamnya. Semoga semua kebahagiaan mahabbah ini. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Lalu ada sebagian yang bertanya, kenapa harus bermahabbah? Orang ini, selain saya akan menyebutkan firman Allah di dalam Al-Quran, ini saya akan menyebutkan salah satu lagu saja. Kalau lagu apa ya? Jangan saya hidup tanpa cinta bagai taman, ngerti kan? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, Allahumma shalli ala Muhammad. Yang dimaksud cinta-cinta itu bukan hanya cinta ke sesama manusianya, tapi cinta ini adalah cinta karena Allah, karena Rasulullah. Semoga semua kebahagiaan. Lah orang ini kalau sudah ada cintanya, makanya dengan para ulama Indonesia ini diberi keberkahan, sebab Indonesia ini pertama didatangkan agama Islam lewat para Sunan Wali Songo. Semoga para Sunan ini selalu ditinggikan pangkatnya oleh Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Karena lewat beliau-beliau kita bisa ketemu, bersilaturahim, kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul sesama Islamnya, apalagi kita bisa menimba ilmu Allah. Semoga barokah manfaat. Amin Allahumma. Lah dengan kumpul ini oleh Allah kita diampuni dosa-dosa kita. Semoga semuanya diampuni dosanya. Amin Allahumma. Dengan mudahnya Allah mengasihi semua yang hadir itu, karena maghfuran kata Allah. Semua yang hadir akan saya ampuni dosa-dosanya. Sampai malaikat ini komplain kepada Allah, ya Allah, kok semudah itu orang mendapatkan ampunanmu ya Allah? Hanya dengan berkumpul sesama Islamnya sudah mendapat ampunannya. Sementara yang hadir itu ya Allah bukan hanya orang baik semua, ada orang yang busuk hatinya, ada orang yang macam-macam ya Allah. Allah berfirman, berkata kepada malaikat, saya tidak membaca one by one,
satu persatu dari yang hadir itu. Kata Allah, tapi saya akan membaca asal kumpul nimbrung di satu tempat, yang di tempat itu menyebutkan Jalla wa Azza, keutamaan dan kemuliaanku lewat pujaanku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang ada di tempat itu akan saya ampuni dosanya. Amin Allahumma